Poco M8 Pro 5G ini upgrade-nya brutal banget. Layar naik, chipset lompat jauh, baterai makin tebal, dan chargingnya makin kebut. Tapi yang bikin rame justru harganya. Ini gara-gara isu kenaikan RAM global atau Poco mulai berubah? Cuma di luar itu, HP ini enak nggak sih dipakai harian? Komplain gue apa aja? Nggak bisa pindah lensa ya dari wide ke ultra. Yuk kita bahas. Oke, mari kita kepoin dulu isi dari si box kuning ikoniknya Poco ini ya. Pas dibuka kayak biasa langsung dikasih kotak tipis yang isinya SIM ejector, kertas kurang manfaat, dan case lentur warna hitam dengan logo Poco yang gak ketinggalan. Habis itu di bawahnya baru muncul si HP yang kita anggurin dulu bentar. Terakhir bagian paling bawah ada kepala charger 100 watt tuh, sama kabel charger Type A to Type C. Begitu dinyalain langsung ketemu sama HyperOS 2 berbasis Android 15. Terus diminta pilih bahasa yang ada Indonesianya dong. Dan langsung aja kita pilih English. Lanjut setup kayak biasa, regi sidik jari yang ada di layar. Dan bakal keluar recommended apps yang kalau nggak mau ke auto install bisa di-unselect satu-satu ya. Agak PR nih nggak bisa sekaligus. Setelah kelar setup, gue cek storage-nya kemakan 31 GB dan langsung diminta update OS juga sekitar 255 MB. Yang sayangnya buat M8 Pro ini belum kedapatan HyperOS 3. Ya mudah-mudahan bisa dapat secepatnya. Impresi pertama gue pas lihat HP ini, desain kamera kompor 4 tungku is back. Tapi terlihat sedikit keren karena senada sama garis hitam motif karbon gitu di sebelah kanan sama kirinya. Entah kenapa gue cukup suka sih, apalagi dipadu sama warna silver di tengahnya. Paling yang agak ngeganjel buat gua itu flash putih yang ditaruh di bulatan lensa kiri bawah. Agak nabrak aja gitu. Coba kalau ditaruh di luar lensa bakal lebih cakep. Dan kalau dibandingin sama Poco M7 Pro sebelumnya, cukup banting setir ya. Dari sebelumnya agak kalem, jadi lebih mirip kayak saudara jauhnya Redmi Note nggak sih? Buat material backnya dari plastik yang finishingnya matte. Tadinya gue mikir di bagian garis hitam ini bakal ada tekstur beda, tapi ternyata tetap mulus aja, malah sedikit glossy. Di sebelah kanan HP ini kayak biasa ada volume dan power button, di kiri kosong, di bawah speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Sedangkan di atas speaker lagi sama mic. Dan sayangnya gue punya berita buruk bagi pemuja lobang. Karena headphone jacknya udah resmi dihilangkan guys di M8 Pro ini. Kalau dari sisi depan, HP ini ada lengkungannya dikit ya, tapi dikit aja, nggak terlalu beda sama layar flat. Dengan bezel yang bisa dibilang cukup simetris nggak sih? Terutama dagunya yang nggak terlihat tebel banget dibanding sisi lainnya. Overall, buat feel genggam, gue berasa sedikit lebih lebar ya HP ini, dengan tebal yang masih oke, karena ketolong ada lengkungan tipis di bagian depan sama belakang, dengan berat hampir 206 gram. Nah, buat spesifikasi lengkap HP ini, kalian bisa langsung lihat di layar aja dan bisa pause sebentar kalau mau lihat lebih detail. Paling yang mau gua highlight di sini, kalau dibandingin sama model sebelumnya, Poco M7 Pro 5G apa aja tuh? Serius, banyak banget sih peningkatannya. Pertama, dari sisi layar sedikit lebih gede di M8, terus touch samplingnya juga lebih responsif dengan brightness yang lebih terang juga. Secara PWM dimming juga lebih baik ya, dan perlindungan layar Gorilla Glass Victus 2. Wah, menang banyak sih ini. Belum lagi buat chipset juga ada peningkatan dari Dimensity 7025 Ultra berfabrikasi 6 nanometer ke Snapdragon 7S Gen 4 berfabrikasi 4 nanometer. Yang mana untuk skor Antutu di tes M7 Pro gua sebelumnya dapat di 467.000, sedangkan M8 Pro ini hampir 800.000, naik 70% tuh. Cuman itu untuk Antutu versi 10 ya, sedangkan Antutu versi 11-nya gue sempet tes dapat skor di 1 juta. Terus HP ini juga ada cooling systemnya dong, dengan luas 5200 mm persegi, yang sebelumnya nggak ada. Dengan baterai yang meningkat dari 5110 ke 6500 mAh. Plus chargingnya dari 45 ke 100 watt dan support wired reverse charging. Untuk kamera utama sama-sama 50 megapiksel, cuman beda di sensor aja. Dengan lensa hiburan 2 megapiksel di M7 Pro disulap jadi ultrawide 8 megapiksel. Cakep. Kalau selfie-nya juga secara resolusi naik dengan IP ratingnya yang jadi panjang banget tuh di M8 Pro ini. Terakhir, kayak yang gue bilang sebelumnya, di M8 Pro ini udah nggak ada headphone jack. Overall, brutal banget ya peningkatannya dibanding M7 Pro.
Dan semoga channel ini juga bisa berkembang brutal buat nyampe 1 juta subscriber di tahun ini. Jadi supaya kewujud bisa pertimbangin subs kalau belum, oke? Thank you. Terus Poco M8 Pro ini nggak datang sendiri, ada buntutnya yang ngikutin, yaitu Poco M8 5G tanpa Pro. Yang sekilas aja, untuk spek itu bedanya ada di layar yang sedikit lebih kecil. Terus touch sampling, chipset yang pakai Snapdragon 6 Gen 5, nggak kedapatan cooling system, baterai lebih kecil beserta chargingnya. Terus kamera utamanya beda sensor dan nggak ada OIS. Habis itu kamera keduanya nggak punya ultrawide, cuma 2 megapiksel depth. Kalau IP ratingnya masih di IP66 aja ya, tapi dia masih support micro SD. Selamat sore guys, kita mau setengah hari bersama Poco M8 Pro 5G. BTW guys, gue baru ngeh kalau pas kita lagi recording di HP ini nggak bisa pindah lensa ya dari wide ke ultrawide atau ultrawide ke wide gitu. Jadi kita masih stop dulu recordingnya baru pindah lensa ke sana. Kalau ngomongin haptic feedback, bisa gue bilang udah termasuk oke ya. Getarannya bukan yang nyebar gitu, tapi ya nggak bisa dibilang empuk enak kayak flagship ya. Terus kalau buat resolusi video, kamera depannya dia bisa di 1080p 60 fps. Dan belakangnya bisa shoot 4K 30 fps ya guys. Jadi lumayan nih. Meja dan What? James Papa is going to Malaysia. BT buat yang kepo apakah AOD-nya bisa always? Sayangnya nggak bisa nih guys, masih 10 detik aja. Oke guys, sekarang kita mau cari makan dulu dan sekarang kita lagi lihat di ultra wide-nya. Oke guys, sekarang kita main Mobile Legend yang dapat settingan Super HD ya, dan pengalaman mainnya nggak ada masalah, mulus-mulus aja. Secara suhu juga aman banget nih. Total gue main segame sekitar 15 menit dan baterai berkurang 4%. Tapi gimana dengan game berat? Gua sempat tes Genshin Impact settingan medium 60 fps ya. Pengalaman mainnya sebenarnya masih oke, tapi jujur belum bisa dibilang mulus banget. Terutama buat yang udah biasa main di FPS stabil 50 sampai 60 fps. Karena secara grafik rata-rata fps-nya itu dapat di 40. Kadang ada berasa frame drop atau pas ganti karakter ada delay dikit. Untuk suhunya masih terbilang wajar di 42 sampai 43 derajat dengan baterai berkurang 11% selama 30 menit main. Jadi kesimpulannya bisa sih buat main, tapi lebih cocok buat casual gamer nggak sih? Bukannya ngejar gameplay super mulus. Kenyang. Ya. Sekarang kita mau belanja dulu ya Bu. Oke guys, kalau kalian suka ada segmen keluar ngetes kamera kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Kalau rame bakal gue sepetin terus. Thank you. Terus kalau ngomongin kamera di HP ini kualitasnya termasuk baik ya. Mau foto atau videonya pun oke sih. Foto-foto portretnya juga bagus sih. Dan kalau kalian lihat agak sedikit remang-remang gitu emang karena kondisinya lagi mendung ya. Jadi agak gelap gitu. Oke guys, nyampe rumah juga. Sekarang udah di jam 7.15, baterai ada di 21%. Jadi kurang lebih mungkin kita udah pakai sekitar 2,5 jam dan baterai berkurang sekitar 23%. Termasuk awet sih. Oke, tambahan aja. Kalau buat AI-nya sendiri nggak banyak, tapi udah cukup banget kalau kalian perlunya seputar edit foto, kayak AI Erase yang hasilnya gue cukup yakin lebih baik dari M7 Pro sebelumnya sih. Terus bisa hapus bayangan juga, bisa expand foto, ubah langit, dan sebagainya. Nggak ketinggalan juga AI andalannya Google nih, Circle to Search sama Gemini juga hadir. Namanya tactile painting atau spin taktil. Terakhir, soal iklan. Ada. Beberapa muncul di Mi Video, habis itu pakai cleaner dan kadang diselipin di beberapa menu. Kalau soal bloatware, dikit sih enggak, banyak juga enggak banget. Sebagian besar masih bisa dihapus, cuman yang agak ngeganjel pas awal setup tadi. Karena unselect app-nya mesti satu-satu, tapi itu kejadian sekali doang di awal. Nah, sekarang balik lagi lah ya ke preferensi masing-masing.
Kalau ada HP lain tanpa iklan, spek mirip tapi harga lebih mahal, buat sebagian orang, iklan di Poco M8 Pro ini mungkin bisa ditoleransi. Tapi kalau kalian tipe yang anti iklan sama sekali, ini jelas jadi catatan penting. Buat pilihan warna dia ada 3, yaitu silver kayak punya gua ini, terus hitam yang cukup aman sama hijau. Habis itu buat varian dan harga Singapura yang udah dapat potongan beserta voucher untuk 8 plus 256 di 349 Singapura dolar atau sekitar 4,5 juta rupiah. Sementara 12 plus 512 di 409 Singapura dolar atau kira-kira 5,3 juta rupiah. Nah, kalau lihat angka segitu, jujur aja kesannya langsung, wah gile, naik tinggi banget. Dari mana duitnya? Apalagi kalau kita bandingin sama harga Indonesia model sebelumnya. Poco M7 Pro 5G itu yang rilis di Indonesia cuma 2,8 juta. Cuman biar adil, mari kita bandingin sama harga Poco M7 Pro Singapura juga. Yang mana harga normal Poco M8 Pro itu ada di 389 Singapura dolar. Sedangkan M7 Pro sebelumnya 329 dolar. Artinya emang ada kenaikan 60 dolar atau hampir 800 ribu rupiah. Sama satu lagi, kalau gue perhatiin, harga early bird di Poco M7 Pro kemarin bisa dapat potongan sampai 70 dolar. Sedangkan M8 Pro ini berkurang 20 dolar aja. Dari sini kelihatan ya, bukan cuma harga naik, tapi dari strategi potongannya agak beda tuh. Dan jadilah gue kepikiran, apakah ini ada hubungannya sama isu kelangkaan RAM global? Ya, bisa jadi sih. Tapi di sisi lain, secara spek Poco M8 Pro ini terjadi peningkatan yang cukup gede. Hampir di semua sisi. Dari layar, performance, baterai, sampai kamera juga yang ketambahan lensa ultrawide tuh. Jadi akhirnya, karena ini buat misahin mana kenaikan harga karena RAM atau mana karena upgrade spek, itu jadi nyaru ya. Atau jangan-jangan ini emang strategi baru brand kali ke depannya. Kenaikan harga sama spek dicampur aduk. Tapi sekali lagi gue ingetin, ini harga Singapura. Buat harga resmi Indonesia sendiri belum ada info sama sekali. Jadi kita tunggu aja. Yang jelas, Poco M8 Pro ini naik. Bukan cuma dari sisi harga, tapi juga dari sisi spesifikasi dan positioningnya yang naik level.